فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ini kenapa kok di kiri kanan semua ya? Nggak ada yang di depan ini talimnya. Ayo di sini kosong. Silakan Mas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, balik. Apa ya? La ilaha illallah. Tes. Ya, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Dan ini termasuk salah satu waktu yang baik bagi kita, ya, untuk mengadakan kajian di weekend, di akhir pekan. Ini jam-jam, karena kalau kita adain kajian sore hari Minggu di Bogor, jawabannya apa Pak? Hujan Ustaz. Oke. Kita adain kajiannya pada zuhur, macet Ustaz. Kita adain kajian jam 10, ada yang kawinan Ustaz. Kita adain jam setengah pada subuh, kepagian Ustaz. Oke. Kita adain setengah 7 jam 7. Insya Allah Ustaz, kadang-kadang hadir. Masya Allah. Hah? Iya, kalau setengah 7 jam 7 insya Allah belum ada yang kawinan jam segini kan? Masih ada waktu. Pulang dari sini jam 8 bisa langsung masih hadir untuk acara-acara yang lain. Hari ini kita akan berbicara tentang dosa besar yang dianggap biasa adalah berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Ini termasuk salah satu dosa besar, bukan dosa ringan. Karena ini merobek dari rukun-rukun Islam. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Maka orang yang tidak mengerjakan rukun Islam, meninggalkannya karena malas, itu dosa besar. Tetapi jika dia meninggalkannya karena menentang kewajibannya, maka dia telah menghancurkan rukun Islamnya.
Salah satu dari rukun Islamnya. Berarti bisa batal keislamannya. Kalau dia menolak tentang kewajiban puasa Ramadan. Kalau kita berbicara puasa Ramadan, ini puasa yang diwajibkan sekitar tahun 2 Hijriah. Jadi awal-awal Islam, Ramadan itu belum diwajibkan. Rasulullah SAW dan para sahabat dulu masih mengerjakan puasa Muharram. Bahkan sebagian ulama berpendapat dulu puasa Muharram itu wajib. Sebelum diwajibkannya Ramadan. Kemudian berubah nggak langsung wajib Ramadan. Allah memberikan pilihan. Pilihannya bagaimana? Bagi siapa yang mau puasa Ramadan dipersilahkan, bagi siapa yang tidak mau maka dia bayar fidyah walaupun tanpa uzur. Nggak mau puasa bayar fidyah. Walaupun nggak sakit bayar fidyah. Kemudian berubah lagi menjadi fidyah itu hanya bagi mereka yang memiliki uzur. Terutama orang sakit yang nggak mungkin sembuh, atau orang jompo yang nggak mungkin berpuasa, maka itu fidyah. Dan selain mereka yang tidak memiliki uzur, wajib berpuasa, tidak ada pilihan lain. Tetapi di fase yang ketiga ini, dulu masih berbeda dengan puasa kita sekarang. Berbedanya adalah, dulu kalau sudah tidur, maka tidak ada sahur. Begitu azan subuh bangun langsung puasa. Jadi mulai puasanya tidur malam. Sampai ada seorang sahabat, suatu hari dia puasa di bulan Ramadan, dia letih dengan pekerjaan di siang harinya, belum sempat buka puasa, habis sholat, dia belum banyak makan, dia tertidur. Begitu dia tertidur, terbangun, besok pagi sudah harus puasa lagi. Sampai akhirnya dia berat. Lalu turunlah syariat yang keempat yang sekarang kita kerjakan. Puasa Ramadan itu sampai maghrib, boleh makan sampai waktu fajar. Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad minal khaydil aswadi minal fajar. Ini 4 fase puasa Ramadan atau wajibnya puasa bagi kaum muslimin. Disepakati oleh para ulama, ini adalah salah satu kewajiban yang harus dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi kita sudah membahas, orang yang mengingkarinya, mengingkari kewajibannya, maka hukumnya kafir. Orang yang mengakui Ramadan itu wajib tapi tidak mau puasa tanpa uzur, maka ini yang sedang kita bahas. Sebelum kita membahas tentang mereka yang tidak memiliki uzur, orang-orang yang memiliki uzur dalam tidak berpuasa di bulan Ramadan, pertama adalah orang sakit. Orang sakit itu terbagi menjadi 2, sakit yang mungkin sembuh dan sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang sakit yang mungkin sembuh, maka mereka mengganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Gantilah puasa di hari yang lain. Adapun orang sakit yang tidak mungkin sembuh, atau divonis dokter tidak sembuh, maka mereka itu adalah, bagaimana mereka? Mereka membayar fidyah. Apa itu fidyahnya? Memberikan makan kepada orang miskin 1 kali makan. Apa berbentuknya? Boleh berbentuk beras, boleh berbentuk gandum, boleh berbentuk makanan jadi. 1 hari itu diganti dengan 1 kali makan. Bukan 1 hari diganti dengan 3 kali makan. Tidak. 1 kali makan buat 1 orang miskin. Itu fidyahnya. Yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa adalah musafir. Musafir boleh tidak berpuasa walaupun ikhtilaf ulama mana yang lebih afdol, puasa atau tidak. Kesimpulannya, musafir itu dia yang lebih afdol untuk dia adalah mana yang termudah.
Kalau dia mudah berpuasa, maka puasa afdol bagi dia. Kalau yang termudah itu adalah berbuka, maka berbuka bagi dia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin untuk kalian mudah dan Allah tidak ingin untuk kalian sulit. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain orang sakit, orang safar juga adalah orang hamil dan menyusui. Orang hamil atau menyusui ini boleh tidak berbuka puasa. Tetapi terjadi perselisihan ulama, bagi orang hamil atau menyusui diganti di hari yang lain atau dia harus membayar fidyah. Kalau musafir tadi jelas dia harus mengganti di hari yang lain. Nah, kalau ibu hamil dan menyusui ini banyak pendapat. Ada yang berpendapat kalau dia berbuka karena dia takut anaknya, bukan karena faktor dirinya, karena anaknya yang nangis, ASINya kurang, maka kata mereka bayar fidyah. Kalau dia takut dengan dirinya sendiri, maka diqadha. Ada yang mengatakan harus qadha dan juga fidyah, double buat perempuan yang hamil dan menyusui. Tetapi yang benar dari pendapat banyak para ulama, yang benar adalah perempuan hamil dan menyusui, hukum asalnya dia ganti di hari yang lain jika dia mampu. Jika dia tidak mampu, maka dia boleh membayar fidyah. Ini yang berikutnya. Yang memiliki uzur tidak berpuasa adalah perempuan hamil dan menyusui. Yang berikutnya yang memiliki uzur tidak berpuasa adalah anak kecil. Anak kecil karena dia belum balik. Puasa itu wajib bagi mereka yang berakal, muslim, balik dan mampu. Ini syarat puasa ini. Muslim, balik, berakal, dan mampu. Ini wajib berpuasa. Dia juga bukan musafir. Jadi kalau dia belum balik, tidak wajib puasa. Kalau dia berpuasa, maka pahala untuk dia dan kedua orang tuanya yang mendidikkan dia berpuasa. Yang berikutnya yang tidak wajib berpuasa adalah yang tidak berakal. Mungkin orang gila atau semakna dengan itu, maka dia tidak wajib berpuasa. Di antaranya juga adalah mujahid fisabilillah. Mujahid fisabilillah itu orang yang boleh berbuka puasa untuk memperkuat pasukan kaum muslimin. Khawatir kalau dia puasa kaum muslimin lemah. Berikutnya yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang khawatir dirinya dengan berpuasa akan menjadi sakit. Atau kemungkinan besar dia sakit. Dia belum sakit, tapi kalau dipaksain saya jadi sakit kayaknya. Boleh dia berbuka puasa untuk makan obat atau untuk makan nasi supaya dia terhindar dari sakit. Ini orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Selain daripada itu, Allah alam, itu yang saya ingat sebagiannya. Adapun mereka yang tidak memiliki uzur, haram bagi mereka berbuka puasa tanpa uzur. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya puasa Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dituliskan. Kutiba dituliskan alaikum. Dituliskan untuk kalian. Kalimat kutiba itu maktub. Maktub itu berarti sudah tercatat, tertulis, tertakdir, terwajibkan. Maka itu ketika Allah berbicara tentang salat juga, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, kitab sama, kutiba sama kitab itu sama, tertulis. Sudah tertakdirkan. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Berarti puasa juga itu kewajiban nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu kita lihat hampir semua agama, terutama agama yang datang dari langit, maksudnya datang dari kitab, pasti ada syariat puasa. Pasti ada syariat puasanya.
Karena puasa itu mensucikan hati, mensucikan jiwa. Ya. Apa hubungannya sih puasa dengan mensucikan hati, Ustaz? Allahu alam. Orang kalau lemas, dia tidak punya kekuatan, biasanya dia akan lebih bersih dalam hatinya dan jiwanya. Ya. Maka seperti itu juga orang-orang puasa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Di hari-hari yang telah ditentukan, barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka gantilah di hari yang lain. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Bunyan Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah. Pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Ini jelas sekali. Dalil yang sangat jelas bahwasannya puasa itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Kalau sebuah kewajiban dimasukkan ke dalam rukun Islam, maka kewajiban tadi adalah wajib yang paling wajib. Berbaik kepada tetangga wajib. Tapi enggak dimasukkan dalam rukun Islam. Bukan kita meremehkan kebaikan terhadap tetangga, itu wajib kita bilang. Tapi berbaik dengan tetangga jika berbenturan dengan rukun Islam, tetangganya ngundang Ramadan di siang hari, makan-makan. Dia pakai dalil baik sama tetangga, Ustadz, saya harus ikut makan. Kita bilang apa? Baik sama tetangga itu wajib, puasa Ramadan lebih wajib. Maka jangan yang meninggalkan yang lebih wajib untuk sesuatu yang di bawahnya. Seperti itu. Ya. Man aftara yawman min Ramadan bila uzur lam yaqdih siyamud dahr in shamah. Ya subhanallah. Perhatikan ini hadis. Barang siapa yang batal 1 hari di bulan Ramadan tanpa uzur, maka tidak akan bisa diganti puasanya walaupun sepanjang masa dia berpuasa. Ini hadis. Hadis ini menjadi makna bahwasannya puasa Ramadan yang ditinggalkan tanpa uzur itu tidak bisa diganti dan diqadha. Jadi nggak bisa nih orang puasa Ramadan ninggalin sengaja, lalu dia ganti di hari yang lain. Itu nggak bisa. Yang boleh mengganti di hari yang lain itu cuma orang-orang yang punya uzur. Jadi salah pendapat orang yang mengatakan puasa Ramadan, Ustaz, saya dulu waktu SMA nggak puasa, Ustaz. Kalau udah balik, boleh nggak sekarang saya qadha? Kalau dia mengatakan boleh, kita katakan salah. Nggak ada dalil. Mengapa tidak boleh? Pertama, hadis ini memang diperselisihkan. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Oke, kalau hadis ini dhaif, apakah makna hadis ini salah? Bahwasannya orang yang berbuka puasa tanpa uzur di bulan Ramadan tidak akan bisa diganti walaupun sepanjang hari. Maknanya tidak salah. Tapi hadisnya bukan perkataan Rasulullah, iya. Karena hadisnya dhaif. Tapi maknanya benar. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasannya jika sebuah ibadah telah ditetapkan waktu, maka tidak boleh mengerjakan ibadah itu di luar waktu. Syarat puasa Ramadan, ya di bulan Ramadan. Kalau dia mau ganti di luar bulan Ramadan, ya nggak bisa. Contoh, syarat sholat subuh, waktunya kapan? Sebelum matahari terbit. Itu syarat. Kalau dia kerjakan setelah matahari terbit, sah tidak? Hah? Setelah matahari terbit, dia kerjakan karena dia malas, sah atau tidak? Tidak sah. Sekarang bagaimana orang yang menyengaja sholat di luar waktu tidak sah? Lalu dia datang ke Ustadz. Ustadz, kemarin saya nggak sholat subuh tanpa uzur. Sekarang saya mau ganti. Boleh nggak, Ustadz?
Boleh kata Ustadz, ganti sekarang qadha. Lah, kemarin yang dia lewat hari aja, lewat jam saja nggak boleh, apalagi sekarang udah lewat hari. Karena ibadah itu ada waktu. Nggak bisa diganti. Kalau ibadah sudah dikaitkan dengan waktu dan tempat, nggak bisa diganti. Ini kan kemarin ibadah haji di mana Pak? Di Arafah. Tiba-tiba ada orang bilang, kita nggak usah pergi ke Arafah. Kita buat aja di Indonesia tempat khusus kita haji. Sama pada tanggal 10 Zulhijjah, tapi nggak usah kumpul di Arafah. Kenapa? Karena kalau kita pergi ke sana ongkos, lalu berdesak-desakan, lalu kesulitan, lalu sebutin semuanya mudaratnya. Kalau kita ke sini, ekonomi kita maju, banyak yang bisa berangkat, lalu banyak kaum muslimin yang kumpul, lalu pulang juga cepat. Sebutin semua kebaikannya. Bisa nggak haji Arafah diganti dengan kumpul di Senayan? Nggak bisa. Atau ganti dikumpul di Monas. Masya Allah. Nggak bisa. Karena ibadah yang sudah dikaitkan tempat dan waktu tidak bisa diganti. Sama seperti itu juga puasa Ramadan. Kalau sudah puasa Ramadan, dia tinggalkan sengaja, catat nih, sengaja. Kalau ada uzur, maka itu beda lagi. Ini sengaja nggak ada uzur, dia ganti di hari yang lain. Pendapat yang benar tidak bisa terganti. Di sebagian daerah bukan diganti dengan puasa, tapi diganti dengan bayar fidyah. Ini juga sama, nggak ada dalil. Ini keluarganya meninggal, baru meninggal bapaknya ditanya, usia berapa? Meninggal usia 60 tahun. Oke, dia berarti dia balik umur berapa? 15 tahun. 60 dikurang 15, 45 tahun. 45 tahun berarti harusnya 45 kali Ramadan. Dikira-kira dari 45 Ramadan ini, dia berapa kali nggak puasa? Dikira itu. Habis dikira nanti dikalkulasikan dikali dengan 3 kilo beras. Nah, ini akhirnya nanti 3 kilo beras dianggap 1 hari dia nggak puasa, diganti dengan fidyah 3 kilo beras. Kalau dia 100 hari, 3 kilo dikali 100. Nah, ini sama, tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Hah? Ya paling jadi sedekah, Pak. Kalau kita bilang itu pengganti puasa Ramadannya, dari mana kamu tahu bahwasannya itu bisa menggantikan puasa Ramadan? Kesalahan kita kepada Allah, yang memaafkan kita harusnya Allah. Ya tidak? Tidak puasa di bulan Ramadan itu kesalahan kepada Allah. Maka kalau kita mau tahu apa tebusannya, harus Allah yang mengatakan. Jangan orang lain yang mengira-ngira. Dari mana kamu tahu bahwasanya Allah akan memaafkan kalau dia ngasih 3 kilo beras? Karena itu hak Allah memaafkan. Lah Allah kan pemaaf, Ustaz. Allah kan pengampun. Allah kan penyayang, setuju. Allah pemaaf, Allah pengampun, Allah penyayang, setuju. Kita balas saja. Kalau gitu nggak usah pakai 3 kilo. Taubat saja sama Allah. Allah pemaaf, Allah pengampun, Allah penyayang. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan tidak ada. Lalu bagaimana taubatnya dari orang yang pernah tidak berpuasa? Taubatnya adalah dia cukup taubat kepada Allah. Menyesal. Lalu dibilang, loh kalau gitu enakan itu dong, Ustaz. Cuma nyesel aja, nggak usah ngapa-ngapain. Iya tidak? Enakan bayar fidyah atau nyesel aja? Hah? Nyesel aja. Kalau saya bilang enakan bayar fidyah. Enakan bayar fidyah dan enakan diganti di hari yang lain. Kalau memang itu ada. Kenapa? Karena kalau kita katakan pengganti, ini 1, saya ganti 1, selesai. Saya nggak punya hutang lagi. Tapi kalau taubat, menyesal, udah pasti terganti. Hah? Bisa jadi ditagih. Bisa jadi ditagih yaumul qiyamah. Maka itu kata para ulama,
pelanggaran yang masih ada fidyahnya di dunia itu terkadang pelanggaran yang ringan karena masih bisa ditebus. Kenapa? Maaf ini. Kenapa kalau puasa Ramadan batal dengan hubungan intim ada tebusan? Kenapa kalau puasa Ramadannya karena malas nggak mau puasa nggak ada tebusan? Orang yang hubungan intim apa tebusannya, Pak? Dia salah satunya membebaskan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan 60 makan orang miskin. Memberikan 60 makan orang miskin, dia ikhlas karena Allah, insya Allah nggak ditanya kenapa dia batal puasa. Tapi itu cuman hubungan intim. Lah ini batal puasa karena malas, cuman kasih makan 3 kilo. Kira-kira adil nggak, Pak? Yang ini 60 miskin ini kasih makan. Atau 2 bulan berturut-turut. Lah itu kan hubungan intim, Ustadz, lebih berat. Tidak. Batal puasa karena lapar, lalu dia makan, itu lebih ringan sebagian orang daripada dia berhubungan intim. Hubungan intim itu terkadang banyak godaannya. Dipahami maksudnya? Maka dari itu tidak bisa batal puasa Ramadan diganti dengan hari yang lain. Cuman satu, taubat kepada Allah dan menyesal. Lalu dianjurkan, bedanya bahasanya, dianjurkan bagi dia banyak-banyak puasa sunnah. Mudah-mudahan itu bukti dia telah taubat kepada Allah dan mudah-mudahan sebagai pengganti dari puasa yang pernah dia tinggal. Jadi berbeda pemahaman konsep puasa Ramadan ditinggal qadha, silahkan. Enggak. Karena kalau kalimat qadha itu seolah-olah mengatakan sudah terganti. Saya mau tanya lagi. Berhubungan intim puasa Ramadan lalu diganti dengan membebaskan budak atau memberikan makan atau puasa 2 bulan berturut-turut, siapa yang ngasih hukuman ini? Allah melalui lisan Rasulullah. Maka kita yakin itu sebagai pengganti. Sekarang ketika meninggalkan 1 hari di bulan Ramadan, lalu kata mereka ganti aja di hari yang lain 1 hari. Mana dalilnya? Nanti akhirnya bawa dalil Allah pemaaf, Allah penyayang, Allah pengasih. Itu sama, kita sepakat. Tapi yang kita tanya dalil. Yang jelas mana yang bisa menggantikan. Sama seperti itu juga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu nggak bisa diqadha. Yang meninggalkan karena malas tanpa uzur, sholat 5 waktu tidak bisa diqadha. Cuman bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hadis ini, man aftara yauman min Ramadan, barang siapa yang batal puasa di bulan Ramadan bila uzrin, tanpa uzur, lam yaqdi saumul dahri wa insamahu, tidak akan bisa diqadha dengan puasa di hari yang lain walaupun dia puasa sepanjang hari. Ini termasuk hadis yang menegaskan berbuka puasa di bulan Ramadan itu adalah dosa besar. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj dinaikkan ke langit, lalu dia melihat orang yang kakinya terikat di atas, kepalanya di bawah, mulutnya robek sampai gerahamnya. Kemudian keluar darah. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man hada? Jibril, ini siapa? Kata Jibril, ini adalah orang yang berbuka puasa sebelum datang waktu berbuka. Ini dalil yang jelas kata para ulama bahwasannya berbuka di bulan Ramadan itu adalah dosa besar. Karena Rasulullah SAW melihat langsung hukuman bagi mereka yang berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur. Allah musta'an. Jadi wajib puasa Ramadan bagi orang muslim yang sudah balik, yang berakal,
yang mampu, dan dia bukan musafir. Ini 5 ini. Wajib puasa Ramadan bagi seorang muslim yang balik, yang berakal, yang mampu, dan bukan musafir. Kalau dia bukan muslim, dia tidak wajib puasa dan tidak sah puasa. Kalau dia puasa, tidak dihitung pahala. Kalau dia tidak puasa, maka akan dicatat sebagai dosa. Jadi ini agak sedikit keluar dari tema. Apakah orang kafir bukan Islam lalu tidak mengerjakan syariat Islam dapat dosa atau tidak? Ini masalah sebutkan para ulama. Orang perempuan, maaf Nasrani, nggak pakai jilbab, dosa atau tidak? Orang perempuan atau laki-laki Nasrani minum khamr, dosa atau tidak? Maka kata para ulama, yang benar, apa yang wajib bagi kita, wajib bagi mereka. Kalau mereka nggak kerjakan, dosa. Kalau mereka kerjakan, nggak sah. Bahkan Syekh Utsaimin berpendapat, apa-apa yang halal bagi kaum muslimin, haram untuk mereka. Maksudnya apa? Makan bagi kita halal, tapi bagi mereka itu haram, sampai mereka masuk ke dalam Islam. Jadi perbuatan mereka dari pagi sampai pagi itu dosa semua. Sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi jangan sangka, ini orang Islam dihukum Ustaz gara-gara nggak puasa. Iya, orang Islam aja dihukum. Apalagi orang yang nggak Islam. Maka mereka dihukum karena ketidakislamannya dan dihukum karena tidak mengamalkan Islam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Uriyal Islamu wa qawaiduddin thalathah. Syahadat an la ilaha illallah wa salatu wa shaum Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir." Na'udzubillahi min dzalik. Berkata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ura Islam wa qawaidu. Pondasi-pondasi Islam itu ada 3. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua salat. Yang ketiga puasa. Barang siapa yang meninggalkan satu dari mereka semua, atau salah satu dari 3 tersebut, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas berpendapat orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu kafir. Kita lanjut sedikit lagi. Selesai dari bab meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Selesai bab itu. Dan itu termasuk dosa besar yang dianggap biasa. Dan betul-betul sekarang dosa besar yang dianggap biasa itu buka puasa di bulan Ramadan. Orang siang-siang sudah pada ngerokok, minum, biasa aja udah nggak malu. Padahal itu dosa besar. Dosa besar dibanding dosa-dosa besar yang lain. Allah musta'an. Berikutnya, dosa besar yang berikutnya meninggalkan haji ma'al qudrati alaih. Meninggalkan haji beserta kemampuan dia untuk pergi haji. Nah ini nih. Haji termasuk rukun Islam. Bahkan ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin walaupun 1 kali seumur hidup. Adapun umroh, ikhtilaf ulama tentang kewajibannya. Tapi sebagian ulama berpendapat wa atimul hajja wal umrah, ketika Allah berfirman sempurnakan haji dan umrah, maka umrah pun wajib seperti haji. Ini pendapat Syekh Shalih Fauzan. Bagi mereka yang tidak mampu haji, maka wajib umrah. Haji itu ke Baitullah. Sebagaimana kita ketahui tadi, harus ke Ka'bah, lalu Arafah,
lalu lempar jumroh dilakukan di sana, di tanah haram semuanya. Dan harus di bulan haji. Kalau tidak melakukan di bulan haji, dimulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, itu rangkaian-rangkaian haji. Tidak boleh seseorang dia melakukan haji di luar waktu tersebut. Dia pergi ke Arafah, umpamanya di bulan Rajab, nggak boleh, nggak sah. Atau dia melakukan pada bulan haji, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, tapi bukan di Arafah. Itu pun sama, tidak sah. Itu termasuk kesalahan. Haji itu bagi yang mampu, wajib. Bagi yang tidak mampu, maka tidak wajib. Allah berfirman dalam Quran, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Bagi Allah lah kewajiban manusia untuk haji ke Baitullah, barang siapa yang mampu melakukan perjalanan tersebut. Mampu itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, mampu secara harta. Yang kedua, mampu secara fisik dan kesehatan. Yang ketiga, mampu secara perjalanan. Dia punya kesehatan, dia punya fisik, dia punya uang, tapi dulu mungkin zaman dulu dia nggak tahu arah Ka'bah kemana. Itu nggak mampu namanya. Ini kemampuan dari mazhab Ahmad. Sebagian memasukkan di antara kemampuan adalah bagi wanita itu harus pakai mahram. Jadi bagi wanita yang punya harta, lalu sehat, tapi dia tidak punya mahram, maka tidak wajib bagi mereka haji. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Siapa mereka yang dikatakan mampu dalam berharta? Mampu dalam berharta adalah orang yang dia memiliki harta untuk bisa digunakan haji. Itu orang mampu dalam berharta. Begini, dia punya rumah, dia punya mobil, dia belum haji. Apakah wajib bagi dia menjual rumah dan mobilnya untuk mengerjakan haji? Karena rumah dan mobilnya itu senilai haji. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi sebagian mengatakan kemampuan haji itu tidak mengharuskan kita menghilangkan kebutuhan primer. Jual rumah sekarang dia buat haji. Begitu pulang haji pakai tenda, nggak ada rumah lagi. Kalau tanya, enggak, ngontrak aja Ustaz. Apakah kewajiban haji sampai kita menjual rumah dan kontrak? Ini ada yang berpendapat tidak seperti itu. Mungkin ada yang berpendapat ya sudah. Seperti itu. Kita berbicara wajib. Kalau berbicara wajib berbeda dengan berbicara kemampuan, keimanan, dan keafdolan. Kalau kamu mampu ngontrak rumah, kamu jual rumahmu, pergi haji, dan kamu tidak sama sekali merasa berat dengan beban itu, silahkan. Tapi kalau kita mewajibkan kaum muslimin semuanya jual rumah untuk pergi haji, pulang yang ngontrak semua, ini yang menjadi bahas, apakah itu wajib atau tidak. Maka ada yang berpendapat yang namanya wajib itu setelah kebutuhan pokok selesai. Dia punya mobil, begitu dia jual mobilnya nanti nggak ada usaha dia. Ternyata mobilnya buat usaha, nggak wajib dijual. Dia punya rumah, kalau dia jual rumahnya setelah dia pulang haji dia nggak punya tempat tinggal. Sebagian mengatakan nggak wajib dijual rumah. Atau dia punya kebutuhan-kebutuhan pokok yang itu menjadi sumber kehidupan dia, itu tidak wajib dijual untuk pergi haji. Tetapi kalau dia punya rumahnya besar 10 kamar, sementara anaknya 2, yang kepake cuma 4 kamar. Kalau dia jual rumah yang besar ini, beli rumah yang 4 kamar, cukup buat kehidupan primer dia. Maka yang seperti ini boleh dia menjual. Bahkan sebagian mengatakan harus jual. Atau
Ya orang-orang tua kita dulu. Maka orang tua kita dulu nggak salah sebenarnya. Dia udah punya rumah, orang tua kita dulu punya rumah, kakek nenek kita punya rumah yang pada halaman cukup. Lalu dia punya padi, yang padi ini buat dia per bulan sudah cukup. Ada tanah lebih. Dia jual tanah lebihnya buat dia haji dan umroh. Apakah itu salah? Tidak, itu yang benar. Karena kebutuhan primer dia sudah dipenuhi. Itu benar. Lah, orang sekarang ini yang salah. Rumah 2, mobil 2, tanah banyak, rekening kosong. Dibilang, haji yuk. Belum mampu Ustaz, rekening saya kosong. Itu rekening kosong, tapi tanah banyak. Buat apa tanahmu? Nah, itu kan beda Ustaz, bukan uang. Itu namanya aset. Sama nilainya dengan uang. Jadi itu pun bisa menjadikan wajib haji kalau itu menjadi kebutuhan sekunder tadi. Hanya sebagian tambah. Boleh jadi wajib haji dia. Kalau dia punya itu. Contoh lain. Dia punya ruko. Rukonya 4. 1, 2, 3, 4. Tingkat 2. Dia punya rumah 1. Buat dia tinggal. Mobil 1 buat kebutuhan dia. Cuman punya ruko 4 itu. Wajibkah dia menjual ruko tadi? Hah? Belum tentu. Tanya dulu kerjaan dia apa. Nggak ada kerjaan kecuali nyewain ruko Ustaz. Ya jangan jual rukonya. Kalau kamu jual rukonya selesai. Kamu nggak ada kerjaan. Jadi dia tetap berarti ruko di sini sebagai primer atau sekunder bagi dia? Primer. Tidak dijual. Enggak Ustaz, iman anak kuat insya Allah. Ya itu kembali kepada dirimu. Tapi kalau kita berbicara wajib, kamu dosa kalau tidak jual, ini beda lagi poinnya. Berbeda lagi poinnya. Maka kewajiban itu bagi yang mampu. Mampu itu ketika tidak memudaratkan dirinya dan keluarganya. Ketika memudaratkan dirinya dan keluarganya, itu masih kategori tidak mampu. Termasuk ketidakmampuan haji dan umroh dengan leasing. Ini nggak mampu namanya. Dia mau pergi haji, tapi dia ngutang. Itu nggak mampu namanya. Ya sebagian pedagang kadang-kadang berpikir, Ustaz kalau kontan berat Ustaz, tapi kalau nyicil saya mah bisa insya Allah. Ya sudah nyicil sendiri, nabung sendiri. Ustaz kalau nabung sendiri, habis sendiri Ustaz. Ya, kalau begitu, tabungannya jangan berupa uang, tabungannya berupa barang. Punya uang sedikit, 15 juta, beli tanah. Punya lagi uang 30 juta, beli tanah. Nanti tanah-tanah udah berkumpul, dihitung-hitung tanah ini jual semua berapa, udah jual semuanya. Karena kalau tanah sudah menjadi tanah, itu insya Allah, atau barang yang lain, mungkin emas, ya, itu juga bisa. Itu bisa dijadikan investasi untuk persiapan haji. Jadi ini yang kita bilang tadi, yang mampu itu kemampuan finansial, kemampuan kesehatan, kemampuan untuk melakukan perjalanan. Ya, contoh lain. Kita mampu finansial, kita mampu kesehatan, tapi pemerintah Saudi tidak membukakan. Mampu nggak berarti kita? Nggak mampu. Berarti ketika kita tidak haji tahun itu, bukan karena ketidakmauan kita, tapi karena ketidakmampuan kita. Itu tidak masalah. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man malak zadan aw rahatan tablughu hajj baitullah al-haram lam yahujju fala alai an yamutu yahudiyan wala nasraniyan. Ya subhanallah. Barang siapa yang memiliki perbekalan tambahan, rahilatan, dan dia punya kendaraan yang mengantarkan dia kepada Baitullah Haram, kemudian dia tidak haji, maka tidak ada bagi dia ketika mati kecuali dia menjadi Yahudi atau Nasrani. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, laqad hamamtu an ab'as rajulan aw rijalan ila anhadil amsar fayanzuru kullu man hawla Jeddah wa lam yahujju falyadribu alaihim jizyah
wa ma hum bil muslimin. Kata Umar bin Khattab, aku pengen sekali mengutus orang-orang di kota ini agar mereka mengaudit semua orang yang punya bekal dan duit. Kalau punya duit lebih dan dia tidak pergi haji, maka ambil duitnya sebagai jizyah. Mereka bukan orang-orang Islam. Maksudnya yang diambil jizyah itu siapa? Orang-orang kafir kan, dibayar upeti. Kata Umar bin Khattab, laisa bimuslimin. Oh, ini orang, bukan orang Islam. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma min ahadin lam yuhujju wa lam yu'di zakata ma illa sa'ala raj'ah inda mauti fayaqul." Tidak seorang pun yang belum haji atau tidak menunaikan zakat lalu dia mati, kecuali nanti dia akan minta kembali ke dunia. Dia akan minta kembali ke dunia dikarenakan kekufurannya. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkanlah apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya kau akhirkan kematianku sampai waktu yang dekat, fa asaddaq, aku akan menunaikan sedekah, maksudnya zakat. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang-orang soleh, maksudnya adalah haji. Surat Munafik ayat 10. Jadi orang-orang yang mati itu, kalau sudah mati, baru dia sadar, ruginya dia, betapa ruginya dia tidak sedekah, maksudnya tidak zakat, dan tidak melakukan haji. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ittabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqr. Kata Rasulullah SAW, lakukanlah haji dan ikutilah dengan umroh. Sesungguhnya haji dan umroh akan menghilangkan kefakiran. Bayangkan, Pak. Orang kadang-kadang mikir, Ustadz gimana ceritanya? Orang kita pergi haji ngeluarin duit, umroh kita ngeluarin duit, kok malah kita bisa jadi kaya? Bukannya jadi miskin ngeluarin duit, Ustadz. Kita jawab, kalau kamu ngeluarin duit yang sia-sia, mungkin kamu akan miskin. Begini saja, Pak. Saya analogikan. Bapak punya rumah di Bogor. Ada orang yang ingin ketemu Bapak dari tempat yang jauh. Dengan ketemu Bapak, dia harus jual kambing dulu, jual kendaraannya dulu, naik kendaraan yang jauh, hanya ingin bertemu dengan Bapak. Nggak ada lain, cuman ketemu ingin Bapak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak dengan tamu seperti ini? Hah? Pasti kita sangat senang, simpati, apa yang bisa kita bantu, pasti kita bantu buat dia. Iya tidak? Pasti kita akan muliakan dia sebagai tamu. Lah bagaimana lagi dengan orang yang ingin bertemu dengan Baitullah? Ingin jadi tamu Allah. Apa yang bisa dia jual untuk ketemu rumah Allah. Apa mungkin Allah telantarkan dia? Maka Rasulullah mengatakan, fa innahuma yanfiyanil faqr, kata Rasulullah. Karena orang yang haji dan umroh itu akan menghilangkan fakir. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang mengutamakan tentang haji dan umrah. Kata Rasulullah SAW, laisa lahul jaza ilal jannah. Al-hajju mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, orang haji yang mabrur, hajinya baik, laisa lahul jaza, tidak ada bagi